أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatul iman, pemirsa Polda TV rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kajian pada pagi menjelang siang hari ini akan membahas tentang berapa bagian ahli waris. Namun sebelum itu kita meraja kembali apa yang telah kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan berikutnya, karena ada hubungannya dengan apa yang kita sampaikan pada pagi hari ini. Pada pertemuan yang telah lalu disebutkan atau dijelaskan tentang rukun-rukun waris, demikian pula syarat-syaratnya dan sebab-sebabnya. Maka apabila itu semua ada, disertai dengan tidak adanya mawani ataupun penghalang untuk mendapatkan warisan, maka al-waris berhak untuk mendapatkan warisan dari muwaris ataupun dari si mayit. Dan sebelum kita lanjutkan dengan berapa bagian ahli waris, satu hal yang perlu disampaikan juga yang masih ada hubungannya dengan pembahasan mawani al-irs, penghalang-penghalang untuk mendapatkan warisan. Ada dua istilah yang perlu dipahami supaya kita tidak salah di dalam memahami masalah-masalah warisan ini. Dua istilah itu adalah yang pertama al-mahrum dan yang kedua adalah al-mahjub. Al-mahrum artinya secara bebas adalah yang diharamkan. Maksudnya yang terhalang, tidak mendapatkan warisan karena ada pada dirinya salah satu di antara tiga penghalang-penghalang untuk mendapatkan warisan. Baik karena dia seorang yang berbeda agamanya dengan al-muwaris, orang yang memberikan warisan, ataupun karena dia seorang budak, ataupun karena dia membunuh si muwaris ataupun orang yang bakal memberikan warisan kepadanya. Dan keberadaan seorang yang mahrum tidak memberikan pengaruh kepada ahli waris yang lainnya. Jadi istilahnya wujuduhu ka'adami, adanya seperti atau sama dengan tidak adanya, tidak memberikan kepada bagian ahli waris yang lain. Adapun al-mahjub adalah ahli waris yang berhak untuk mendapatkan warisan karena syarat, sebab dan rukunnya sudah terkumpul padanya, dan juga tidak ada mani, tidak ada penghalang bagi dirinya. Namun ada ahli waris yang lebih berhak untuk mendapatkan warisan itu, dan dia menghalangi ahli waris yang mahjub ataupun terhalang tadi. Maka apabila dia tidak termasuk al-mahrum, yang ada pada dirinya salah satu di antara penghalang-penghalang untuk mendapatkan warisan, demikian pula dia tidak termahjub, tidak terhalang oleh ahli waris yang berhak, maka dia akan mendapatkan warisan dari al-muwaris ataupun mayit. Dan juga telah dijelaskan sebelumnya tatkala kita menyebutkan tentang semua kelompok ataupun jenis ahli waris
baik dari kalangan atau yang berjenis kelamin laki-laki ataupun wanita. Apabila semuanya ada, maka yang berhak mendapatkan warisan itu hanya 5 kelompok atau 5 macam saja. Yang pertama al-waladan, 2 anak, maksudnya anak laki-laki dan juga anak perempuan. Kemudian al-abawan, ayah dan ibu. Kemudian ahaduz zaujain, salah seorang, ya, suami ataupun istri. Kalau suaminya yang meninggal, berarti meninggalkan istri. Demikian pula sebaliknya. Maka 5 dari 6 ya, sinaf ataupun kelompok jenis ahli waris tadi, ya, mereka tidak terhalangi, ya, untuk mendapatkan warisan apabila tidak ada pada diri mereka hajab, ya, penghalangan, ataupun ya itu mahrum, ya, dia memiliki salah satu di antara mani ataupun penghalang-penghalang mendapatkan warisan. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Telah dijelaskan sebelumnya ada 15 kelompok dari kalangan yang berjenis kelamin laki-laki yang berhak untuk mendapatkan warisan, yaitu al-ibn, anak laki-laki, al-ab, ibn wa in nazal, cucu laki-laki dari anak laki-laki sampai ke bawah. Kemudian al-ab, itu ayah. Selanjutnya al-jad, ya, wa in ala, ya, abul ab wa in ala, ayahnya ayah, ya, sampai ke atas. Kemudian al-akhu syaqiq, ya, saudara laki-laki sekandung. Al-akhli ab, saudara laki-laki seayah. Al-akhli saudara laki-laki seibu. Kemudian ibnul akh asyaqiq, ya, anak saudara laki-laki yang sekandung atau keponakan, ya, dari saudara yang sekandung. Kemudian ibnul akhli ab, ya, keponakan atau anak dari saudara seayah, keponakan yang seayah. Kemudian al-ammu syaqiq, paman yang sekandung, yaitu saudara sekandung ayah kita, ya. Kemudian al-amli ab, ya, paman seayah. Kemudian ibnul am asyaqiq, dan selanjutnya ibnul amli ab, anak paman yang seayah. Kemudian yang ke-14 adalah az-zauj, suami. Dan yang terakhir yang tidak ada wujudnya di masa sekarang adalah al-mu'tiq, yaitu laki-laki yang memerdekakan budak. Kita perlu ulang lagi penyampaian hal ini karena nanti ada kaitannya dengan contoh yang akan disebutkan tatkala kita membahas tentang ashabul furud, ahli waris yang mendapatkan bagian yang telah ditentukan. Kemudian dari al-warisat, ahli waris yang berjenis kelamin wanita, ada 10 ataupun 11 kelompok, ya, tergantung penomoran pada nenek, ya. Yang pertama al-bint, anak perempuan. Kemudian bintul ibn wa in safal atau wa in nazalat, cucu, ya, perempuan dari anak laki-laki. Kemudian al-um. Kemudian al-jaddah, yaitu ummul ibunya ibu. Dan selanjutnya al-jaddah ummul ab, nenek dari pihak ayah, ibunya ayah. Kemudian al-ukht syaqiqah, saudari perempuan sekandung. Kemudian al-ukht li'ab, saudari seayah. Dan selanjutnya al-ukht li'um, saudari seibu. Kemudian yang ke-10 ataupun 9 adalah az-zaujah, istri. Dan selanjutnya adalah al-mu'tiqah, wanita yang memerdekakan budak. Semua al-warisat minan nisa, mereka semua adalah ashabul furud, ahli waris yang bagiannya telah ditentukan berapa atau sekiannya, sebagaimana nanti yang insya Allah akan dibahas. Adapun dari kalangan al-warisin minar rijal, ya, ahli waris yang berjenis kelamin laki-laki, ya, maka dari ke-15 kelompok atau golongan tadi, yang termasuk ashabul furud, yang termasuk di antara ahli waris yang bagiannya telah ditentukan, cuma ada 4, yaitu al-ab, ya, ayah. Kemudian al-jad, abul ab wa in ala, ya, kakek yang dari pihak ayah, ayahnya ayah sampai ke atas. Kemudian al-akhli saudara seibu. Dan yang terakhir adalah
az-zawj, suami. Adapun yang lainnya maka mereka adalah asabah, yaitu ahli waris yang bagiannya tidak ditentukan. Bisa mendapat semuanya, bisa mendapatkan sisa, atau bisa tidak mendapatkan sama sekali karena sudah habis diambil oleh ashabul furud. Dan asabah ini insya Allah juga akan kita bahas dalam pembahasan secara khusus. Maka oleh karena itu ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, sebagian ulama-ulama faraid ataupun fuqaha ada di antara mereka yang membagi warisan itu menjadi dua macam saja. Yang pertama, irs bifard, yaitu warisan dengan fard, dengan bagian yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataupun dengan ijtihad atau ijma' ya, para ulama. Kemudian yang kedua adalah al-irs bitta'sib, mendapatkan warisan dengan cara ta'sib, yaitu mendapatkan sisa dari apa yang telah diambil atau diberikan kepada ashabil furud. Dan sebagian yang lainnya membaginya menjadi 4. Selanjutnya adalah al-irs birrahim, mendapatkan warisan dengan cara rahim, kekerabatan, dan ini untuk zawul arham, walaupun nanti pembagiannya ya kalau tidak bagian yang khusus maka mendapatkan sisa. Demikian pula yang mendapatkan warisan dengan cara rad, ya, dengan cara kembalikan atau diberikan sisanya, yang insya Allah semuanya juga akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Adapun al-furudul muqaddarah, bagian-bagian ahli waris ya, telah ditentukan di dalam Al-Quranul Karim berjumlah 6 macam atau 6 bagian. Ada an-nisf, yaitu setengah, kemudian ar-rubu' 1/4, as-sumun 1/8, as-sulusan 2/3, kemudian as-sulus 1/3, dan yang terakhir as-sudus 1/6. Itulah al-furud al-muqaddarah yang ditentukan di dalam Al-Quranul Karim. Kemudian ada bagian yang lain yang dikenal dengan sulus al-baqi atau 1/3 dari sisa, ya, sisa al-maurus, sisa warisan. Dan ini ada di dalam masalah Umariyatain yang ditetapkan dengan kesepakatan ya, para sahabat radhiyallahu anhum. Adapun tentang penyebutan atau penentuan ya, ashabul furud, ahli waris yang telah ditentukan bagiannya di dalam Al-Quranul Karim, maka ada 2 cara yang ditempuh oleh para ulama-ulama faraid ataupun para fuqaha. Yang pertama adalah cara yang biasa atau banyak ditempuh oleh ulama-ulama faraid, yaitu dengan menyebutkan ya, bagian yang telah ditentukan di dalam Al-Quranul Karim, kemudian disebutkan siapa-siapa yang berhak untuk menerima bagian itu dengan syarat dan ketentuannya. Maka akan sebutkan siapakah yang berhak mendapatkan setengah, siapakah yang berhak mendapatkan 1/4, sampai seterusnya ya, dengan syarat-syarat dan juga ketentuannya yang berlaku. Kemudian cara yang kedua yaitu menyebutkan bagian masing-masing ahli waris secara tersendiri. Maka disebutkan misalnya berapa bagian anak perempuan. Kalau ya, keadaannya begini, bagiannya begini. Kalau keadaannya begitu, bagiannya segitu misalnya. Demikian pula suami, bagiannya sekian, kalau keadaannya sekian. Bagiannya ya, sekian kalau keadaannya berubah misalnya. Dan cara yang kedua ini sebenarnya adalah cara yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Sehingga ya, Syekh Utsaimin rahimahullah di dalam kitab beliau Tashilul Faraid menempuh cara ini. Namun di dalam pembahasan ini insya Allah kita bisa gabungkan kedua cara tadi. Namun kita akan memulai dengan pembahasan yang disebutkan oleh mayoritas atau kebanyakan ulama faraid dengan menyebutkan
al-furud al-muqaddarah fi kitabillah, bagian-bagian yang telah ditentukan di dalam Al-Quranul Karim. Furudul muqaddarah atau al-furud al-muqaddarah, ya. Al-furud merupakan bentuk jamak dari kalimat fard. Di sini artinya adalah bagian ataupun ketentuan. Maka al-furud al-muqaddarah adalah apa-apa yang telah ditentukan bagiannya, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dijelaskan di dalam ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Dan sebagiannya ada yang ditetapkan di dalam sunnah dan juga dengan ijtihad ataupun ijma', ya, para ulama. Maka al-furudul muqaddarah adalah bagian yang telah ditentukan secara syar'i, ya, secara syariat bagi ahli waris secara khusus, di mana bagian itu tidak akan bisa bertambah kecuali dengan rad, dengan dikembalikan sisanya, dan juga tidak akan berkurang kecuali dengan aul. Ya, dan ini juga pembahasan khusus yang insya Allah akan dibahas dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya insya Allah, yaitu masalah rad dan masalah aul, pengembalian sisa warisan kepada siapa yang berhak. Demikian juga aul, yaitu dinaikkan, ya, asal masalah di dalam pembahasan atau pembagian warisan. Dan didahulukannya ashabul furud, ya, mereka atau ahli waris yang telah ditentukan bagiannya di dalam Al-Quranul Karim berdasarkan hadis Nabi SAW yang disebutkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya, alhiqul faraidha bi ahliha fama baqiya fali aula rajulin dzakar. Berikanlah, ya, warisan kepada siapa-siapa yang berhak menerimanya, yaitu ashabul furud. Fama baqiya fali aula rajulin dzakar. Maka kalau masih ada yang tersisa, itu untuk ahli waris laki-laki yang paling berhak. Dan juga tatkala kita membahas tentang siapakah yang berhak mendapatkan warisan, maka para ulama sepakat menempatkan ashabul furud pada urutan yang pertama. Sebab mereka adalah ahli waris yang bagiannya telah ditetapkan secara pasti di dalam Al-Quranul Karim ataupun, ya, di dalam hadis Nabi SAW ataupun dengan kesepakatan para ulama. Ya. Ada beberapa ahli waris yang bagian mereka telah ditetapkan di dalam Al-Quranul Karim dengan jelas. Di antara mereka adalah az-zawjan, ya, suami ataupun istri. Kemudian al-abawan, ya, ayah ataupun ibu. Demikian juga al-banat, ya, putri anak-anak perempuan. Dan al-ikhwa li'um, saudara seibu. Kemudian al-akhwat mutlaqan, saudari, ya, baik saudari sekandung, saudari seayah ataupun saudari seibu. Kemudian juga ada beberapa, ya, ashabul furud yang bagian mereka telah ditetapkan oleh sunnah, ditetapkan di dalam hadis Nabi SAW. Ada disebutkan tentang secara khusus, yaitu bagian bintul ibn, cucu, ya, perempuan dari anak laki-laki. Ada juga, ya, pembahasan tentang, ya, al-akhwat asyaqiqat, saudari, ya, sekandung ataupun saudari seayah apabila bersama, ya, anak-anak perempuan ataupun cucu-cucu perempuan, ya, atau yang dikenal dengan al-asabiyah ma'al ghair, juga insya Allah akan kita bahas. Ada juga penjelasan tentang mirasul jaddah, bagian untuk jaddah ataupun nenek, yaitu semua juga ditetapkan di dalam sebagian hadis Nabi SAW. Kemudian juga ada al-furud, ya, walaupun tidak tegas, ya, merupakan furudnya, namun ketetapan para ulama tatkala mereka memberlakukan hukum kakek abul ab, ayahnya ayah, seperti kedudukan ayah tatkala ayah sudah meninggal terlebih dahulu misalnya. Kemudian juga menempatkan posisi ibn al-ibn, cucu laki-laki, seperti anak laki-laki. Juga sama tatkala anak laki-lakinya sudah tidak ada. Kemudian penempatan posisi al-jaddah, nenek, yaitu seperti ibu. Dan juga penempatan cucu, ya,
perempuan dari anak laki-laki seperti anak perempuan. Ya, al-bint, ya, bintul ibn seperti kedudukan al-bint. Kemudian ya, penempatan al-akh li'ab, saudara seayah, seperti kedudukan al-akh syakik, saudara sekandung. Juga saat saudara sekandung tidak ada. Demikian juga penempatan al-ukht li'ab, saudara seayah, seperti al-ukht asy-syaqiqah, saudari sekandung. Ya. Ini yang ditetapkan dengan kesepakatan para ulama. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana tadi telah disebutkan bahwa al-furudul muqaddarah, bagian-bagian yang telah ditentukan, yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, ya, ada 6 macam. Ya, kita mungkin perlu menggunakan papan tulis. Yang pertama adalah al-furud al-muqaddarah. Bagian ya, bagian-bagian warisan yang telah ditetapkan ya, di dalam Al-Qur'anul Karim. Ada ya, 6 furud. Yang pertama yaitu an-nisf atau setengah. Kemudian ya, ar-rubu' atau 1/4. Kemudian yang ketiga as-sumun atau 1/8. Kemudian yang keempat as-sulusan, ya, 2/3. Yang kelima as-sulus, 1/3. Dan yang terakhir adalah as-sudus, ya, 1/6. Ini yang ditetapkan di dalam Al-Qur'anul Karim dalam ketiga ayat yang mulia, ya. Ayat 11, 12 dan ayat 176 atau ayat yang terakhir yang ada dalam surat An-Nisa. Adapun yang ketujuh ini yaitu 1/3 sisa, ya, atau ya, sulus al-baqi, 1/3 yang tersisa. Nah, ini ada dalam masalah al-Umariyatain, 2 masalah Umar, dan juga dalam sebagian pembahasan masalah kakek yang insya Allah juga akan dibahas. Fard yang pertama adalah an-nisf ataupun setengah. Nah, fard an-nisf ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam 3 tempat. Dalam 3 tempat di surat An-Nisa. Dan kebetulan ya, ayatnya juga tersebar dalam ketiga ayat tadi. Dalam ayat 11, ya, wa in kanat wahidatan falahan nisf, tatkala menyebutkan bagian ya, anak perempuan. Kemudian dalam ayat 12 tatkala menyebutkan bagian suami, yang insya Allah nanti akan kita bahas satu-satu insya Allah. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Dan bagi kalian separuh atau setengah dari apa yang ditinggalkan oleh istri-istri kalian apabila mereka tidak mempunyai anak. Kemudian yang terakhir dalam ayat 176 surat An-Nisa. Ini mru'un halaka laisa lahu waladu wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tarak. Ya. Dan apabila ada seseorang yang meninggal dan dia tidak punya anak, namun dia punya saudari, maka ya, bagi saudari yang mewarisinya tadi nisfu ma tarak, setengah dari apa yang ditinggalkan oleh si mayit. Ya. Ini ketiga ayat yang menyebutkan tentang farad an-nisf. Adapun ar-rubu', ya, maka itu disebutkan di dalam 2 tempat dan dua-duanya ada pada ayat 12 surat An-Nisa, yaitu penyebutan tentang bagian ya, suami dan juga bagian istri. Fa in kana lahunna waladun falakumur rubu' mimma tarakna. Kemudian tempat yang kedua masih dalam satu ayat itu juga, walahunna rubu' mimma taraktum illam yakul lakum walad. Farad yang ketiga adalah as-sumun atau 1/8. Dan
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sumun ini hanya dalam satu tempat, itu dalam ayat 12 ya, surat An-Nisa, menyebutkan tentang bagian ya istri, baik satu ataupun lebih. Fa in kana lakum waladun falahunna tsumunu mimma taraktum. Adapun as-sulusan atau 2/3, ini bagian yang keempat, maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam dua tempat, dalam dua ayat yang berbeda. Dalam ayat yang 11 tatkala menyebutkan bagian ya anak perempuan, dan dalam ayat yang terakhir tatkala menyebutkan bagian saudari ya sekandung ataupun saudari seayah. Kemudian yang kelima as-sulus ya, 1/3. Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan di dalam dua tempat. Dalam ayat 11 tatkala menyebutkan bagian ibu ya, wa warisahu abawahu fali ummihi sulus. Kemudian yang kedua ya, pada ayat yang ke-12 tatkala menyebutkan tentang bagian saudara ataupun saudari seibu ya. Fa in kanu aksara min dzalika fahum syuraka'u fis sulus. Adapun sudus ataupun 1/6, dan ini bagian yang terakhir, maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam 3 ayat ya, di dalam 3 tempat ya, pada ya, dua ayat. Yang pertama dalam ayat 11 menyebutkan bagian ibu ya, dan juga ayah, wali abawaihi likulli wahidin minhum as-sudus. Kemudian fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi as-sudus. Dua-duanya dalam ayat 11. Kemudian yang kedua ya, dalam ayat ke-12 tatkala menyebutkan bagian salah seorang saudara ataupun saudari ya, yang seibu. Baik, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, kita akan mulai sebagaimana yang biasa dibahas oleh ya ulama-ulama faraid, dengan memulai mereka-mereka yang berhak mendapatkan setengah ya, ataupun ya, biasa disebut dengan ashab an-nisa, yang ya, berhak mendapatkan setengah ya, dari warisan ya, dengan syarat dan ketentuannya. Yang pertama adalah az-zawj ya, suami ya. Suami ya, bisa mendapatkan setengah bagian dari harta yang dimiliki oleh istrinya apabila istrinya tadi tidak memiliki far'un waris, tidak memiliki keturunan yang berhak untuk mendapatkan warisan. Dan far'un waris ini ya, mencakup al-aulad, anak-anak si mayit, laki-laki ataupun perempuan, sebagaimana mencakup aulad al-banin ya, cucu dari anak laki-laki, baik ya, cucu laki-laki ataupun cucu perempuan dari anak laki-laki ya. Baik mereka itu semuanya laki-laki ataupun wanita, ataupun bercampur, ada laki-laki ada wanita, baik satu ataupun banyak ya. Baik ya, dekat ataupun jauh. Dekat maksudnya anak langsung dari si mayit, yang jauh sedikit cucu si mayit, yang jauh lagi cicit si mayit misalnya. Begitu pula seterusnya sampai ke bawah. Baik ya, keturunannya tadi dari suami yang dia tinggalkan ataupun dari yang lainnya, dari suami sebelumnya misalnya, dari suami sebelumnya. Dalilnya adalah ayat yang ada dalam surat An-Nisa ke-12, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Dan bagi kalian para suami separuh atau setengah dari apa yang ditinggalkan oleh istri-istri kalian apabila ya, mereka tidak memiliki anak. Jadi suami akan mendapatkan setengah dari harta yang dimiliki oleh istrinya apabila istrinya tidak punya keturunan.
tidak punya anak ataupun cucu, satu atau lebih, laki atau perempuan, atau ya laki dan perempuan misalnya, baik dari suami yang dia tinggalkan ataupun dari suami sebelumnya. Maka mafhum mukhalafahnya nanti akan kita sebutkan juga, bahwa kalau istri yang meninggal tadi ya, memiliki anak, maka suami tidak akan mendapatkan setengah, tapi akan mendapatkan 1/4 sebagaimana nanti yang akan dibahas. Jadi ini yang pertama, yang berhak untuk mendapatkan setengah. Kemudian yang kedua, yang berhak untuk mendapatkan setengah adalah al-bint, anak perempuan. Anak perempuan. Anak perempuan ya, mendapatkan setengah bagian dari harta yang ditinggalkan oleh mayit. Ya. Baik yang meninggal tadi ayah ataupun ibunya. Ya. Dengan 2 syarat. Dan ini semua syaratnya ya, disebutkan syarat adami, syarat tidak adanya ya, sesuatu atau tidak adanya ya, si fulan dan si fulan. Ya. Syarat yang pertama adalah adamul mu'assib. Tidak ada yang menjadikan ya, anak perempuan tadi mendapatkan sisa harta. Dan mu'assib di sini adalah saudara ya, anak perempuan tadi, yaitu anak si mayit juga. Baik saudara ya, anak perempuan jadi saudara sekandung, ataupun saudara seayah, ataupun saudara seibu, tinggal siapa yang meninggal tadi. Dan dalil syarat ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam surat An-Nisa ayat 11. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzal unsayain. Allah mewasiatkan kepada kalian tentang anak-anak kalian, lidzakari mithlu hadzal unsayain. Ya, lanang sepikul, wadon segendongan. Laki-laki yang mendapatkan bagian atau seperti 2 bagian anak perempuan. Adapun wajhul istidlal, sisi pendalilan dari ayat yang mulia ini, bahwa ya, ayat yang mulia tadi menjelaskan ya, memberikan kepada al-unsa minal aulad, yaitu pada anak-anak perempuan, apabila ada anak laki-laki, maka yang dia dapatkan adalah separuh, setengah dari bagian yang didapatkan oleh anak laki-laki, dan tidak memberikan bagi anak perempuan tadi separuh atau setengah bagian dari harta si mayit. Maka ya, ayat yang mulia tadi, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzal unsayain, ya, menunjukkan bahwa pada kondisi seperti itu anak perempuan tidak mendapatkan setengah dari harta yang ditinggalkan oleh si mayit, yaitu pada saat si mayit memiliki anak laki-laki. Kemudian yang kedua, syarat bagi seorang anak perempuan untuk mendapatkan ya, bagian setengah adalah adamul musyarik. Tidak ada ahli waris yang menyertainya. Siapakah yang dimaksud dengan musyarik di sini? Maksudnya adalah ukhtuha, saudarinya juga, atau saudari-saudarinya, baik satu atau lebih, baik sekandung, seayah ataupun seibu. Sehingga sebagian ulama faraj yang lainnya menyebutkan syarat yang kedua ini antakuna wahidah, dia cuma sendirian. Dalilnya juga sama, masih dalam surat An-Nisa ayat yang ke-11. Wa in kanat wahidatan falahan nisf. Dan apabila dia sendirian, cuma satu saja, anak perempuan jadi cuma satu saja, falaha an-nisf, maka ya, baginya setengah dari harta yang ditinggalkan oleh si mayit. Ya. Maka wajhul istidlal atau sisi pendalilan dari ayat yang mulia ini, bahwa ya, ayat yang mulia ini menganggap keberadaan seorang anak perempuan sendirian
itulah yang mendapatkan setengah bagian dari harta yang ditinggalkan oleh si mayit. Maka mafhumnya atau mafhum mukhalafahnya, apabila ada anak-anak perempuan mayit yang lainnya satu atau lebih, maka anak perempuan tadi tidak mendapatkan setengah, tapi mereka berdua atau lebih akan mendapatkan 2/3 sebagaimana nanti yang akan dibahas berikutnya insya Allah. Jadi ini yang kedua, yaitu al-bint. Al-bintu mendapatkan setengah dengan 2 syarat sesuai nomor urutnya. Tadi suami 1 syarat, syaratnya istri yang meninggal tidak punya anak, tidak punya keturunan yang mewarisinya. Adapun al-bint, anak perempuan, dia akan mendapatkan setengah apabila mayitnya tidak punya anak laki-laki. Adamul mu'assib. Mayit yang meninggal tidak punya anak laki-laki yang merupakan saudara bagi al-bint ataupun anak perempuan ini, baik saudara seibu, sekandung ataupun seayah. Kemudian yang kedua adalah adamul musyarik atau antakuna wahidah, dia cuma sendirian, tidak berdua ataupun lebih. Maka kalau berdua atau lebih nanti dia akan mendapatkan berapa? 2/3 sebagaimana nanti yang insya Allah akan dibahas. Dan 2 kelompok ahli waris ini walaupun masing-masingnya mendapatkan setengah, namun apabila dua-duanya ada, maka salah satunya tidak akan mendapatkan setengah. Yang mendapatkan setengah dua-duanya ada, nanti akan sebutkan dalam contoh insya Allah antara suami dengan saudari sekandung, ukhat syakikoh ataupun saudari seab. Sebelum kita lanjutkan dengan kelompok yang ketiga, kita ingin membuat contoh dulu dari sebagian atau dari 2 kelompok yang mendapatkan setengah ini dengan syarat dan ketentuannya. Maka kalau tadi telah disebutkan ada kelompok-kelompok dari al-warisin minar rijal yang khususnya tidak termasuk sebagai ashabul furud, bisa kita jadikan contoh bersama suami. Walaupun ayah dan kakek juga bisa kita jadikan contoh di dalam masalah ini. Misalnya seorang mayit meninggalkan suami, kemudian meninggalkan ayah, maka suami dalam kasus ini mendapatkan setengah karena syarat-syarat yang terpenuhi. Mayit tidak punya anak, baik 1 ataupun lebih, baik dari dia ataupun dari sebelumnya. Kemudian sisanya yang belum kita pelajari, kita mendapatkan istilahnya asobah, sisa. Maka hartanya kita bagi 2. Setengah adalah 1 buat suami, kemudian sisanya 1 buat ayah. Demikian juga contoh ini bisa kita ganti ayah misalnya dengan kakek, abul ab. Bisa juga diganti dengan semua person asaba bin nafas sebagaimana nanti yang akan kita bahas. Bisa kita ganti suami dengan saudara laki-laki sekandung atau al-akh asyaqiq. Kemudian bisa diganti dengan saudara al-akh li'ab, saudara seayah, sampai asaba bin nafas yang terakhir misalnya antara suami dengan anak paman atau anak laki-laki paman yang seayah, yaitu siapa? Ibn al-am asyaqiq. Suami mendapatkan setengah, sisanya sisanya diberikan kepada anak laki-laki paman yang seayah atau ibnu al-am li'ab. Masalahnya 2, suami mendapatkan setengah 1 dan sisanya buat paman yang seayah. Maka contohnya banyak, minimal 10 contoh kita bisa bikin. Kita ganti ayah dengan kakek, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, kemudian anak saudara seayah, anak saudara sekandung,
paman sekandung, paman seayah, dan seterusnya. Ini untuk contoh suami. Dia bisa mendapatkan setengah apabila syaratnya terpenuhi. Syaratnya cuma satu. Apabila si mayit tidak punya al-far'ul waris atau keturunan yang mewarisinya. Adapun contoh berikutnya yang kedua, al-bint. Al-bintu akan mendapatkan setengah dari yang ditinggalkan si mayit, baik ayah ataupun ibunya yang meninggal misalnya, apabila memenuhi dua syarat, sesuai dengan nomornya. Nomor dua, tadi nomor satu syarat, nomor dua syarat. Yang pertama, adamul mu'assib. Si mayit tidak punya anak laki-laki yang sederajat dengan dia, yang selevel dengan dia. Kemudian yang kedua, adamul musyarik. Adam al-musyarik, yaitu apabila si mayit hanya memiliki satu anak perempuan saja, hanya memiliki anak perempuan semata wayang. Dan contohnya apa yang telah disebutkan tadi, contoh dari suami, bisa juga suami diganti dengan anak perempuan, dengan anak perempuan. Asal jangan kita cantumkan anak perempuannya 2 atau lebih, dan juga tidak kita cantumkan ada anak laki-laki di situ. Sebab kalau ada anak laki-laki maka bagian anak perempuan tadi setengah, bagian anak laki-laki. Lidzakari mithlu hadzal unthayain. Contohnya misalnya kita ini kan sini, misalnya anak perempuan, anak perempuan dengan saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sekandung. Maka anak perempuan sini dia berhak untuk mendapatkan setengah karena syaratnya terpenuhi. Si mayit tidak punya anak laki-laki dan anak perempuannya cuma satu. Kemudian sisanya buat saudara laki-laki sekandung. Masalahnya juga dua, satu buat anak perempuan dan satu atau sisanya buat saudara laki-laki sekandung. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, itu dua kelompok yang berhak untuk mendapatkan setengah atau an-nisf dari yang ditinggalkan oleh si mayit. Kemudian kelompok yang ketiga adalah bintul ibn, cucu perempuan dari anak laki-laki. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Dia akan mendapatkan setengah bagian atau an-nisf dari yang ditinggalkan oleh si mayit apabila memenuhi 3 syarat. Apabila memenuhi tiga syarat. Syarat yang pertama, apabila si mayit tidak memiliki far'ul waris, keturunan yang lebih tinggi levelnya atau kedudukannya, atau adamu al-far'il waris alladhi huwa a'la minha. Kalau dia sebagai cucu perempuan, maka si mayit harus tidak memiliki anak perempuan, apalagi anak laki-laki. Kemudian kalau dia seorang cicit perempuan, misalnya bintu ibn, cicit perempuan dari cucu laki-laki, maka disyaratkan si mayit tidak memiliki bintul ibn, tidak memiliki cucu perempuan dari anak laki-laki, apalagi yang lebih di atasnya. Ini syarat yang pertama, tidak ada al-far'ul waris, keturunan yang dimiliki oleh si mayit yang lebih tinggi levelnya, sehingga dia lebih dekat hubungannya dengan mayit. Apa dalilnya? Dalilnya adalah ijma', kesepakatan para ulama, bahwasannya bintul ibn, cucu perempuan dari anak laki-laki, dia tidaklah mendapatkan setengah apabila
ada keturunan yang lebih dekat kepada mayit. Baik keturunan itu perempuan, yaitu al-bint, anak perempuan, lebih-lebih kalau ya keturunan itu adalah al-ibn, anak laki-laki. Kalau keturunan itu al-ibn, anak laki-laki, maka dia akan menghalangi bintul ibn tadi untuk mendapatkan bagiannya. Bintul ibn tadi menjadi mahjubah, terhalang untuk mendapatkan warisan. Bukan terlarang, ya, tapi terhalang. Tapi kalau ya, al-far' al-waris, keturunan yang lebih tinggi tadi adalah al-bint, ya, anak perempuan, maka ya, bagiannya akan lain lagi sebagaimana nanti akan disebutkan. Itu syarat yang pertama, tidak ada keturunan si mayit yang lebih dekat hubungannya dengan si mayit. Kemudian syarat yang kedua ya, dan ketiga sama dengan syarat yang ada pada al-bint, yaitu adamul mu'assib. Tidak ada ahli waris laki-laki yang selevel dengannya yang menjadikan dia sebagai mu'assib, sebagai ahli waris yang mendapatkan sisa. Dan dalam hal ini mu'assibnya tadi bisa saudaranya ya, yang sekandung ataupun yang seayah, kakak ataupun adiknya. Bisa juga mu'assibnya anak laki-laki pamannya, anak laki-laki pamannya yang selevel dengan dia, yang selevel dengan dia. Maka kalau ada yang menjadikan dia sebagai mu'assib, baik ya, saudaranya yang sekandung ataupun yang seayah, ataupun ada ibnul am, ya, anak pamannya yang selevel dengan dia, yang juga dia itu sama, yaitu ibnul mayyit, ya. Maka ya, bagiannya lidzakar mithlu hadzal unthayain, sebagaimana antara al-ibn dengan al-bint, anak laki-laki dengan anak perempuan. Ya. Kemudian syarat yang ketiga ya, adalah adamul musyarik, tidak ada orang yang menyertainya di dalam ya kepemilikan ataupun bagian ini. Dan musyarik di sini adalah saudarinya, baik saudarinya yang sekandung ataupun saudarinya yang seayah, ya, atau ya, bintu ammiha, ya, allati fi darajatiha, atau anak perempuan pamannya, saudara sepupunya, maaf saudari sepupunya yang selevel dengannya. Dan dalil masalah ini juga adalah kesepakatan para ulama ya, dengan tidak ada khilaf di antara mereka bahwasannya bintul ibn, cucu perempuan dari anak laki-laki, tidaklah mendapatkan setengah atau nisaf dari yang ditinggalkan ya, oleh ya, si mayit apabila ya, ada mu'assib, ada ya, ahli waris laki-laki yang selevel dengannya. Demikian pula tidak adanya al-musyarik. Ditambah dengan syarat yang pertama, tidak ada ahli waris yang ya, merupakan keturunan si mayit yang lebih tinggi ya, derajatnya atau lebih dekat kepada si mayit. Ya. Kita gambarkan ya, skema untuk bintul ibn ini, siapakah yang ya, apa istilahnya yang yang menjadikan mereka sebagai mu'assib. Ya. Kalau kita umpamakan ada mayit, ya, mayit, ya. Mayit memiliki ya, beberapa ya, anak. Ya, tadi ya, seorang al-bint, anak perempuan, ya, dia akan mendapatkan ya, setengah apabila mayit tidak punya anak ya, yang lainnya, dia satu-satunya, tidak ada anak laki-laki, tidak ada anak perempuan. Kalau ada anak perempuan yang lain, maka nanti bagiannya 2/3. Kalau ada anak laki-laki, lidzakar mithlu hadzal unthayain, sebagaimana yang kita bahas dalam masalah
ya lanang sepikul, wadon segendongan. Ya, misalnya ada anak laki-laki, di sini juga laki-laki, ini laki-laki, ini perempuan misalnya. Maka yang disebut dengan bintul ibn dalam hal ini di sini, ya, perempuan, sini juga perempuan. Bintu al-ibn. Ya. Hubungan antara ini dengan mayit, dia adalah bintu al-ibn, cucu perempuan dari anak laki-laki. Ya. Dengan syarat tadi, tidak ada mereka semua. Tidak ada keturunan yang lebih tinggi darinya. Mereka semua sudah meninggal terlebih dahulu. Ya. Kemudian juga dia cuma satu saja. Ya, berarti kalau ada ini, dia tidak mendapatkan berapa? Tidak mendapatkan ya setengah, tapi mendapatkan 2/3 nanti sebagaimana akan kita bahas. Ini namanya musyarik, orang yang menyertainya. Muasibnya ya, bisa apabila ini punya ya anak laki-laki, ya cucu ini ya, ini cucu laki-laki, ya. Ini cucu perempuan, berarti ini saudaranya. Kalau ada seperti ini, maka yang berlaku adalah lidzakar mithlu hadzil unsayain. Bagi cucu laki-laki 2 bagian cucu perempuan. Bisa juga yang menjadi ya muasib dia bukan ya saudaranya, baik yang sekandung atau seayah, tapi di sini ya anak pamannya yang laki-laki. Ini paman dia. Ini laki-laki, kakak beradik semua. Ini adalah pamannya, al-akh syaqiq misalnya. Maka walaupun yang ada misalnya anak laki-laki pamannya, karena dia satu level, ya, satu level dengan hubungannya kepada si mayit. Ya. Maka apabila ada ini, ada cucu laki-laki ya, dari anak laki-laki, walaupun keduanya bukan kakak adik, keduanya adalah saudara sepupu, maka tetap lidzakar mithlu hadzil unsayain. Maka disyaratkan untuk bintul ibn tidak adanya ya musyarik ya, cucu perempuan yang selevel dengannya, dan juga tidak ada ya apa al muasib, cucu laki-laki ya yang selevel dengannya. Ya. Demikian pula ya, contoh-contoh yang tadi telah disebutkan, ya, contoh-contoh yang telah disebutkan yang berhak mendapatkan setengah ya, baik ya suami ataupun anak perempuan ya, itu juga bisa dijadikan contoh untuk kasus siapa? Cucu perempuan dari anak laki-laki ataupun bintu al-ibn ya. Contoh ya yang lain misalnya yang belum kita sebutkan sini, apabila ada cucu perempuan, maksudnya cucu perempuan dari anak laki-laki. Kemudian misalnya dengan anak ya, saudara laki-laki sekandung ataupun keponakan ya, yang sekandung, ya, ponakan laki-laki. Maka cucu perempuan di sini ya dia berhak mendapatkan setengah karena ya syaratnya ya terpenuhi. Dia cuma sendirian, ya, tidak ada cucu laki-laki, tidak ada cucu perempuan yang lainnya, ya. Kemudian tidak ada ahli waris yang lebih tinggi darinya, yang lebih dekat kepada si mayit, tidak ada anak perempuan. Maka sisanya ya untuk ya, anak saudara laki-laki ataupun keponakan laki-laki. Masalahnya dibagi 2, dia mendapatkan 1 dari 2 bagian dan sisanya buat keponakan laki-laki. Ya. Demikian pula contoh-contoh yang lainnya. Maka ya para asaba bin nafas ya, selain al-ibn anak laki-laki dan juga ibn cucu laki-laki dari anak laki-laki bisa dijadikan contoh ya bahwa bintul ibn mendapatkan setengah bagian ya, dari si mayit ya. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, masih tersisa 2 kelompok dari ya, ahli waris yang berhak untuk mendapatkan setengah, yaitu al-ukht asy-syaqiqah ya, saudari sekandung. Kemudian yang kelima al-ukht li'ab, saudari ya, seayah.
yang insya Allah akan kita lanjutkan pembahasan ini dalam pertemuan berikutnya. Ya, karena ya kalau dibahas sekarang ya terbatas waktunya dan mungkin akan berhenti di tengah-tengah, ya, di tengah-tengah pembahasan masalah al-ukhat asy-syaqiqah, maka kita akhirkan dan kita tunda sampai pertemuan berikutnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.